kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Bentuk gerund ada word atau basic gerund, terdiri dari verb saja atau verb object adverb, verb adverb, verb adjective. Nah itu nggak masalah ya, kita anggap dia sebagai word saja, bukan phrase. Mau yang satu tok juga nggak masalah. Contoh ada sleeping, verb ing-nya saja. Having swept, nah menyapu. Being in the class, being picked up, having been finished, having been eaten. Nah verb ing semua di depannya itu sebenarnya gerund yang diikuti pola aktif pasif nonverbal yang simple atau perfect. Jika kita terapkan dalam kalimat gerund, tidak berposisi sebagai kata kerja. Mereka tidak berposisi sebagai kata kerja dalam bahasa Inggris, melainkan berposisi layaknya kata benda. Contoh, reading is my hobby, gerund sebagai subjek. Membaca adalah hobi saya. Sleeping is my hobby, tidur adalah hobi saya. Biasanya bentuk seperti ini bisa kita balik. My hobby is reading. Nah, hobinya tidak bisa melakukan aktivitas reading tersebut, maka readingnya kita sebut gerund. Tapi kalau bisa, maka dia kata kerja. Contoh lain, he enjoys sleeping on the sofa, gerund sebagai objek. Dia suka tidur di atas sofa. Bentuk gerund yang phrase, fungsi gerund dalam phrase terbagi menjadi dua. Bisa sebagai penjelas kata benda atau modifier of noun. Sebagai penjelas kata benda, gerund termasuk dalam kelompok classifier dengan makna. Sebagai penjelas kata benda, gerund termasuk dalam kelompok classifier dengan makna alat yang digunakan untuk atau fungsinya. Contoh, waiting room, ruang untuk menunggu, ruang tunggu maksudnya. Alat untuk menunggu yaitu ruang tunggunya. Dining room, ruang untuk makan, ruang makan. Washing machine, mesin untuk mencuci atau mesin cuci, alat untuk mencuci yaitu mesin cuci. Nah, itu kalau dia sebagai modifier, penjelas dari noun. Kalau dia sebagai inti frasanya, inti dari kata kerja yang jadi kata benda yaitu si gerund, biasanya maknanya pean atau kean. Contoh, my feeling, perasaanku. Feelingnya ya perasaan. Power sharing, pembagian kekuasaan. Sin admitting, pengakuan dosa. Nah, kalau nggak kean, ya pean. Sebagai inti phrase, ini yang diambil dari basic atau word tadi. Ini nggak masalah seperti ini juga ya. Intinya terdiri dari rangkaian verb, object, adverb, verb object saja, verb adverb saja, verb adjektif juga bisa. Contohnya, feeling happy, merasa bahagia. Drinking juice, minum jus. Playing here, bermain di sini. Nah, itu nggak masalah. Teman-teman anggap sebagai gerund phrase juga. Jadi ada dua versi ya, yang maknanya pean atau kean, dan juga yang sebagai rangkaian layaknya kalimat, tapi kita buang subjeknya. Contoh gerund phrase, crime solving, penyelesaian kejahatan. Ketika seseorang mencari tahu siapa pelaku kejahatan, itu crime solving. Problem solving, pemecahan permasalahan. Ketika seseorang mencari solusi untuk masalah tertentu. Decision making, pengambilan keputusan. Ketika seseorang harus membuat keputusan. Bridge building, pembangunan jembatan. Proses pembangunan jembatan fisik. Songwriting, penulisan lagu, aktivitas menulis lagu. Cake decorating, penghiasan kue, proses menghias kue. Language learning, pembelajaran bahasa, aktivitas mempelajari bahasa baru. Art painting, melukis, seni melukis ya, aktivitas melukis.
Tree planting, penanaman pohon, proses menanam pohon di suatu lokasi. Book publishing, penerbitan buku, proses menerbitkan buku. Hiking expedition, ekspedisi mendaki gunung, pendakian gunung ya sebenarnya ya. Perjalanan mendaki gunung. Movie making, pembuatan film, proses pembuatan film. Cake baking, pembuatan kue. Aktivitas memanggang kue. Thanks for watching.